Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Kirana, perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Puspita Wulan, Putri Rahma Wijaya, Citra Putri Alivia, dan Arum Wulansari. Ini hasil review kami dengan judul Sastra dan Psikologi. Pada abad ke-20 teori sastra dilanda perkembangan yang sangat pesat. Berbagai teori bermunculan, baik dari jalur strukturalisme, semiotik, sosiologi sastra, psikoanalisis, dan lainnya. Zaimar, tahun 2003, halaman 29. Pada dasarnya psikologi sastra dibangun atas dasar asumsi-asumsi genesis, dalam kaitannya dengan asal-usul karya. Artinya, psikologi sastra dianalisis dalam kaitannya dengan aspek-aspek kejiwaan pengarang. Karya sastra, baik novel, drama, puisi di zaman modern ini syarat dengan unsur-unsur psikologis sebagai manifestasi kejiwaan pengarang, para tokoh fiksional dalam kisahan dan pembaca. Karya fiksi psikologis merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu novel yang bergumul dengan spiritual, emosional dan mental para tokoh dengan cara lebih banyak mengkaji perwatakan daripada mengkaji alur atau peristiwa. Secara definitif, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung di dalam suatu karya. Ada 3 cara yang dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi dan sastra, yaitu a. Memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis, b. Memahami unsur-unsur kejiwaan para tokoh fiksional dalam karya sastra, dan c. Memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca. Psikologi sastra adalah telaah karya sastra yang diyakini mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan. Istilah psikologi sastra memiliki 4 pengertian, yakni studi psikologi pengarang sebagai tipe atau pribadi, kajian proses kreatif, dampak sastra terhadap pembaca dan kajian tipe hukum. Terdapat prinsip penalaran efek sastra untuk memahami sebab-sebab psikologis, yaitu a. Muatan tema yang signifikan, b. Muatan identifikasi tokoh utama atau protagonis, c. Muatan rasa persahabatan dan ketulusan yang disampaikan pengarang melalui caranya sendiri dengan melepaskan diri dari peraturan konvensional, d. Muatan pencitraan, dan e. Muatan gaya kisahan merupakan cetusan jiwa dari si pencipta. A. Psikologi sastra. Psikologi sastra adalah sebuah interdisiplin antara psikologi dan sastra. Langkah pemahaman teori-teori psikologi sastra dapat melalui 3 cara, yaitu a. Melalui pemahaman teori-teori psikologi kemudian analisis terhadap suatu karya sastra, b. Menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan, dan c. Secara simultan menemukan teori dan objek penelitian. Endraswara, tahun 2008, halaman 89. B. Sastra sebagai cerminan kepribadian. Fenomena sastra sebagai cermin pribadi telah lama berkembang. Namun istilah cermin bukan berarti sebagai cerminan pribadi pengarang karena tidak selamanya pribadi pengarang selalu masuk ke dalam karya sastranya. Endraswara, tahun 2008, halaman 28. Menurut Ratna, psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Artinya, psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembacanya. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai psikologi sastra, dapat ditarik benang merah mengenai definisi psikologis sastra, yaitu kajian teori konsep psikologi yang diterapkan pada karya sastra pada pengarang dan penokohan. Namun dalam terapannya psikologis sastra lebih memberikan pada unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam karya sastra. Psikologi adalah kajian menguraikan kejiwaan dan meneliti alam bawah sadar pengarang. Sedangkan hubungan antara sastra dan psikologi karena munculnya istilah psikologi sastra yang membahas tentang hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Misalnya karakter tokoh-tokoh dalam suatu karya sastra diciptakan pengarang berdasarkan kondisi psikologis yang dibangun oleh pengarangnya. Psikologi adalah suatu seni yang biasanya menyajikan situasi yang terkadang tidak masuk akal dan suatu kejadian-kejadian yang fantastik. Psikologi dapat mengklasifikasikan pengarang berdasarkan tipe psikologi dan fisiologinya. Mereka bisa menguraikan kelainan jiwanya, bahkan meneliti alam sadarnya.
Bukti-bukti itu diambil dari dokumen di luar sastra atau dari karya sastra itu sendiri. Banyak karya besar yang menyimpang dari standar psikologi. Karena kesesuaian hasil karya dengan kebenaran psikologis belum tentu bernilai artistik. Pemikiran psikologi dalam karya sastra tidak hanya dicapai melalui pengetahuan psikologi saja. Namun pada kenyataannya atau pada kasus-kasus tertentu pemikiran psikologi dapat menambah nilai estetik atau keindahan karena dapat menunjang koherensi dan kompleksitas suatu karya. Manfaat psikologi sastra. Kegunaan mempelajari ilmu sastra dengan menggunakan pendekatan psikologis yang juga menjadi keunggulan dari psikologi sastra berasal dari manfaat mempelajari psikologi, yaitu mempertajam kemampuan untuk mengamati suatu karya sastra, membantu mengasah kepekaan pada kenyataan yang ada, memberi kesempatan penjajakan pola yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam suatu karya, membantu studi tentang perbaikan naskah. Koreksi yang dapat digunakan dengan tepat, dapat menjelaskan tokoh dalam situasinya di suatu cerita, sesuai untuk melakukan kajian mendalam tentang aspek perwatakan. Pendekatan psikologis dapat memberikan umpan balik kepada penulis atau pengarang mengenai masalah dalam pengembangan perwatakan yang dilakukannya dalam karya ciptaannya, dalam rangka penganalisisan karya secara surrealis, abstrak, dan absurd untuk membantu pembaca memahaminya. Setiap metode pendekatan yang digunakan pastinya akan memiliki sisi kelemahan, begitu juga dengan penggunaan psikologi untuk pendekatan terhadap sastra. Kelemahan tersebut yaitu memerlukan pengetahuan mengenai ilmu psikologi yang luas. Jika tidak, pendekatan ini sulit untuk dijalankan dengan lancar, sulit untuk mengetahui kaitan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya karena tokoh bukan merupakan makhluk yang hidup dan tidak bisa ditanyai. Sedangkan sang pengarang seringkali tidak mau memberi komentar atas karyanya. Sulitnya menalar dan memecahkan hal yang abstrak karena tidak adanya keterangan yang diberikan oleh penulis mengenai motif atau perilaku sang tokoh. Mudah untuk mendapatkan pengetahuan apakah pengalaman yang menimpa tokoh cerita juga merupakan pengalaman pribadi sang pengarang atau bukan. Pendekatan psikologis akan lebih mudah apabila pengarang jujur dengan hati nuraninya, yaitu dengan mencurahkan seluruh pengalaman batinnya kepada karya yang diciptakannya tersebut. Dalam psikologi sastra, karya sastra mempunyai posisi yang lebih dominan, karena karya sastra mempunyai cakupan yang lebih luas dengan latar belakang penciptaan yang berbeda dan juga menampilkan aspek yang berbeda. Dengan demikian, jelaslah bahwa psikologi sastra tidak menganalisis adanya kebenaran psikologis, melainkan lebih menekankan kepada pertimbangan mengenai relevansi dan peran dari studi psikologis, yang mencakup pencarian suatu konflik dalam karya yang bertentangan dengan teori psikologis yang ada. Psikologi sastra tidak ditujukan untuk memecahkan masalah psikologis atau kejiwaan manusia, akan tetapi untuk memahami aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra tersebut. Karena secara tidak langsung, suatu karya sastra akan memberikan pemahaman dan inspirasi tertentu terhadap masyarakat. Oke, cukup sekian review singkat dari kelompok kami mengenai sastra dan psikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.